Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Adam Javier dengan NIM 225 1504001111032. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Enhanced ERD atau EERD. EERD merupakan model yang tentunya awalnya itu berisi tentang konsep penuh dari ERD yang sudah dipelajari sebelumnya, yang akan ditambah dengan konsep untuk menspesifikasi dan generalisasi yang nantinya akan menekankan pada konsep superkelas dan subkelas. Lalu ERD juga memiliki fungsi untuk menciptakan model yang lebih spesifik serta jauh lebih akurat, dan juga menciptakan persyaratan serta batasan yang lebih kompleks dan juga lebih tepat. Selanjutnya ada superkelas, subkelas, serta inheritance. Nah, subkelas itu merupakan bagian dari subkelas itu merupakan bagian dari superkelas yang memiliki peran yang berbeda-beda. Sementara subkelas itu ya induknya tadi dari subkelas. Seperti yang bisa kita lihat, kendaraan merupakan superkelas yang memiliki anggota dua subkelas, yaitu mobil dan truk, yang tersambung di bawahnya, yang memiliki atribut khusus mereka masing-masing. Sementara inheritance itu merupakan atribut yang umum yang dimiliki oleh turunan dari superkelas itu. Seperti di kendaraan yang notabene adalah superkelas memiliki atribut nomor kendaraan serta harga. Nah, subkelasnya itu juga melekat nomor kendaraan serta harga di keduanya, di mobil dan truk pun melekat. Namun karena mereka turunan dari superkelas dan keduanya punya, sehingga nomor kendaraan dan harga itu hanya cukup dituliskan di superkelasnya saja. Lalu ada specialization. Specialization merupakan proses perancangan yang bersifat top down atau dari atas, dari superkelasnya, baru dicari subkelasnya. Seperti yang ada di sini, yaitu proses dengan cara membuat subkelasnya berdasar superkelas yang sudah ada. Dalam spesialisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu disjoint dan overlapping. Nah, specialization itu juga berguna untuk mendefinisikan satu set subkelas dari sebuah tipe entitas, lalu juga menetapkan atribut khusus pada setiap subkelas, lalu tambahan relationship antara setiap subkelas dan subkelas yang lain. Lalu ada disjoint constraint. Adalah kekangan yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan apakah suatu instan superkelas bisa secara serentak menjadi dua buah subkelas atau lebih. Lalu aturan disjoint, jika suatu superkelas adalah anggota dari salah satu subkelas, maka tidak boleh menjadi anggota subkelas yang lain. Hanya boleh berada di subkelas yang sudah masuk tadi itu. Lalu ada aturan overlap. Jika suatu superkelas adalah anggota salah satu subkelas, maka masih bisa menjadi anggota subkelas yang lain. Jadi bisa masuk ke subkelas mana saja. Untuk disjoint constraint itu berarti bahwa kedua subkelas yang berasal dari turunan dari subkelas itu tidak bisa memiliki hubungan, tidak bisa sinkron seperti pegawai tetap dan pegawai honorer. Jika sudah menjadi pegawai tetap, tidak mungkin dia masuk ke bagian pegawai honorer. Jadi mereka terpisah. Seperti itu, dan biasanya disjoint constraint ini mempunyai lambang D, lingkaran D, untuk menjadikan mereka dari superkelas menuju subkelas dilambangkan lambang D. Sementara overlapping constraint itu mereka bisa jadi
memiliki hubungan, bisa jadi masuk ke antar subkelas mereka seperti barang pabrik dan barang terjual. Nah, barang pabrik ini bisa jadi termasuk dalam barang terjual, jadi mereka bisa jadi mempunyai koneksi dan dilambangkan dengan lambang O di tengah. Sehingga overlapping ini bisa jadi barang pabrik tadi merupakan barang yang terjual, sehingga mereka sekali lagi bisa menjadi mempunyai sebuah hubungan. Lalu ada completeness constraint. Total itu berarti bahwa entitas pada superclass wajib merupakan member dari sekurang-kurangnya satu subclass. Sementara parsial itu entitas superclassnya bisa tidak termasuk dalam subclass manapun. Jadi tidak perlu memikirkan apakah dia masuk dalam subclass yang A atau yang B. Bisa jadi tidak masuk ke mana saja. Lalu ada generalisasi. Ya, generalisasi punya proses perancakan yang bersifat bottom up, yaitu dari bawah ke atas. Dan sesuai dengan namanya, generalisasi memiliki proses pembuatan yang bersifat general, itu diawali dengan entitas yang bersifat khusus, sehingga yang bawah dulu yang diketahui ada beberapa entitas, lalu akan dicari persamaannya, apakah beberapa atribut yang sama sehingga bisa digeneralisasikan menjadi satu buah entitas superkelasnya yang bisa memiliki hubungan yang sama. Contoh, mengeneralisasi dari mobil dan truk menjadi kendaraan. Bisa dilihat bahwa mobil dan truk memiliki beberapa atribut yang sama, sehingga mereka bisa digabungkan dalam superkelas yang bernama kendaraan tadi. Nah, seperti ini, bahwa bisa dilihat di generalization ini bahwa diketahui terlebih dahulu dua entitas, yaitu mobil dan truk. Di mobil ada nomor kendaraan, harga, maksimal kecepatan, serta jumlah penumpang. Lalu di truk ada nomor kendaraan, harga, nomor poros, serta muatan. Nah, bisa dilihat bahwa ada beberapa persamaan dari atribut yang mereka miliki, yaitu mereka mempunyai persamaan di atribut nomor kendaraan dan harga, sehingga mereka bisa digabungkan, digeneralisasikan menjadi sebuah superkelas atribut yang bernama kendaraan, sehingga di kendaraan mempunyai nomor kendaraan serta harga. Nah, dan dua atribut yang tadi pun memiliki atribut spesial mereka masing-masing, yaitu maksimal cepat dan jumlah penumpang untuk mobil, dan truk punya nomor poros dan muatan. Lalu mereka mempunyai hubungan, yaitu disjoin, karena sebuah atribut subkelas mobil tidak mungkin termasuk dalam subkelas truk. Mereka tidak bisa berhubungan, sehingga mereka termasuk disjoin. Dan koneksi dari kendaraan yang berupa superkelas yang turun ke subkelas, yaitu mobil dan truk, itu total. Karena kendaraan berarti di kasus ini semua entitas yang termasuk dalam superkelas kendaraan semuanya merupakan mobil dan truk. Tidak ada motor, sepeda, atau yang lain. Berarti bisa dibilang bahwa superkelas dari kendaraan ini itu full sebuah antara mobil atau truk. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika
salah kata, kurang kata, bahkan terasa patah-patah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.